Kencana. Yak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Mental adalah isu yang banyak dibahas akhir-akhir ini, terutama setelah ditemukan banyaknya kasus gangguan kesehatan mental yang terjadi di kalangan orang-orang berusia muda. Di zaman sekarang, gangguan kesehatan mental bisa terjadi pada siapa saja, terutama orang yang sulit untuk beradaptasi dengan perubahan. Penyebab gangguan kesehatan mental menurut WHO beberapa hal yang berpotensi menjadi faktor risiko penyebab gangguan kesehatan mental dan kejiwaan antara lain faktor genetika, ekonomi, fisik, dan sosial. Solusi atau pencegahan gangguan kesehatan mental. Kita dapat menghindari faktor risiko gangguan kesehatan mental dengan melakukan hal-hal berikut. Nah, di sini yang pertama kita menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga dan pola makan yang sehat. Berikutnya, beristirahat yang cukup. Nah, setelah itu membangun kebiasaan berpikir positif dan berikutnya membangun kemampuan menghadapi masalah. Selanjutnya, menghindari kebiasaan buruk yang dapat memicu stres berlebihan. Berikutnya, membangun dukungan sosial yang positif dan terakhir mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi prioritas dalam sistem pendidikan karena tidak hanya membentuk peserta didik yang cerdas secara akademik tetapi juga memiliki budi pekerti dan sopan santun. Hal ini mencerminkan tujuan pendidikan nasional yang menekankan kekuatan moral dan akhlak sebagai bagian dari mentalitas peserta didik. Beberapa tantangan dalam penerapan pendidikan karakter meliputi kurangnya pemahaman dalam diri semua pemangku kepentingan serta potensi kebijakan yang tidak berjalan secara berkelanjutan. Beberapa program pendidikan karakter sebelumnya mengalami hambatan dalam penerapan seperti kurangnya konsistensi dalam kurikulum dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Solusi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan karakter meliputi yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Pendidikan karakter harus diintegrasikan dalam seluruh aspek pembelajaran termasuk dalam pengelolaan mata pelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi. Pelibatan semua elemen. Nah, jadi dalam semua elemen pendidikan termasuk guru, orang tua, dan masyarakat harus terlibat dalam pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya, pendekatan praktis. Pendidikan karakter tidak cukup hanya dengan teori, tetapi harus melibatkan praktik nyata seperti keteladanan guru dan aktivitas ekstrakurikuler berbasis nilai. Nah, selanjutnya, sosialisasi dan pelatihan. Guru dan tenaga kependidikan perlu mendapatkan pelatihan secara berkala mengenai strategi pengajaran pendidikan karakter yang efektif. Nah, dengan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif, pendidikan karakter dapat menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki moralitas dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Tantangan dalam pendidikan jarak jauh memiliki berbagai tantangan antara lain ketimpangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi seperti laptop atau ponsel pintar serta koneksi internet yang memadai. Berikutnya, dukungan orang tua. Latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam menyebabkan perbedaan dalam keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak. Selanjutnya, metode pembelajaran yang kurang interaktif. Guru cenderung hanya memberikan tugas tanpa interaksi langsung dengan siswa. Selanjutnya, kesulitan dalam penilaian pembelajaran. Tidak semua siswa memiliki lingkungan belajar yang kondusif di rumah, yang dapat mempengaruhi keakuratan penilaian kinerja mereka. Solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan jarak jauh. Nah, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, penyediaan infrastruktur teknologi. Nah, pemerintah dan institusi pendidikan perlu meningkatkan akses internet di daerah terpencil serta menyediakan subsidi atau bantuan perangkat digital bagi siswa yang membutuhkan. Berikutnya, pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran, pengadaan sesi bimbingan atau pelatihan bagi orang tua agar mereka dapat mendukung anak-anaknya dalam belajar dari rumah.
Selanjutnya, penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Guru perlu mengadopsi berbagai metode pembelajaran berbasis teknologi seperti video interaktif, gamifikasi, dan forum diskusi daring untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Berikutnya, sistem evaluasi yang fleksibel. Penilaian bisa dilakukan secara formatif dengan lebih banyak menekankan pada portofolio dan proyek berbasis kompetensi dibandingkan ujian tertulis. Nah, dengan strategi ini, pembelajaran jarak jauh dapat lebih efektif dan inklusif bagi semua peserta didik.